Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Syahira dengan NIM PO 71390250 dari kelas 1C. Nisrina Syahira dengan NIM PO 71390250 dari kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan one sample test dari mata kuliah statistika. Nah, dengan studi kasus uji disolusi tablet amoksisilin. Nah, one sample test itu apa sih? One sample test itu adalah uji statistika yang digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata dari suatu sampel tersebut berbeda secara signifikan dengan nilai standar atau nilai pembanding tertentu. Nah, kita di dunia farmasi ini sangat mempengaruhi pada uji ini karena kita harus tahu apakah tablet yang kita minum itu telah sesuai standarnya atau belum. Nah, dengan ini saya menggunakan uji studi kasus uji disolusi tablet amoksisilin. Disolusi itu adalah kemampuan suatu tablet untuk melepaskan zat aktifnya ke dalam cairan. Menurut standar farmakope Indonesia, uji disolusi yang baik itu minimal 80%. Di sini saya menyajikan 10 sampel. Yang pertama, sampel pertama itu 82% disolusinya, yang kedua 85%, yang ketiga 79%, yang keempat 83%, yang kelima 81%, yang keenam 84%, yang ketujuh 86%, yang kedelapan 80%, yang kesembilan 83%, yang kesepuluh 82%. Oke, sebelum kita melanjutkan uji di statistik ini, yang pertama kita harus mengetahui sebelum melakukan uji statistik kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu. Nah, H0 itu atau hipotesis 0 itu tuh menyatakan bahwa rata-rata dari disolusi tablet dengan standar yaitu 80%. Artinya tuh nilai dari hasil uji kita itu dengan standar farmakope Indonesia itu sama. Kemudian yang kedua tuh yang di atas itu tuh H1 atau hipotesis alternatif itu menyatakan bahwa rata-rata disolusi berbeda dari standar 80%, artinya ada perbedaan yang nyata. Kemudian sekarang kita masuk ke langkah pengujian menggunakan aplikasi SPSS. Oke, kita masuk ke SPSS-nya. Kemudian kita klik data yang telah kita dapatkan. Kemudian kita klik, kita copy, Ctrl C, lalu kita masukkan ke dalam SPSS. Klik data view-nya. Kemudian kita klik tabel yang pertama, lalu kita salin data yang telah kita copy tadi ke tabel ini. Selanjutnya, kita akan mengubah nama. Kita klik variabel view. Setelah itu, kita ganti namanya itu menjadi disolusi. Kita pastikan sudah benar, kemudian tipenya numerik, lalu desimalnya 2. Setelah itu, kita kembali ke data view, pastikan semuanya telah benar dan sesuai, lalu klik Analyze, lalu klik Compare Means, lalu kita klik One Sample Test. Nah, selanjutnya, pindahkan variabel disolusi ke kotak sebelah kanan, yaitu tes variabel S. Kemudian, kita klik. Nah, selanjutnya, isi nilai tes value itu 80. Kenapa 80? Karena itu pembanding atau standar yang akan kita bandingkan nilainya. Kemudian, kita klik Option. Setelah itu, kita pastikan confidence intervalnya itu sama dengan 95%. Setelah itu, kita klik Continue, kemudian kita klik OK. Nah, inilah data yang telah kita dapatkan dari output SPSS. Terdapat 2 tabel. Lalu, output SPSS itu sekarang kita lihat dan pahami.
ada 2 tabel. Nah, tabel yang pertama itu tabel one sample t-test ini. Yang ini. Nah, tabel pertama itu bernama one sample t-test. Nah, N-nya ini 10. Dapat dari mana? Karena itu nilai dari seluruh sampel yang ingin kita uji tadi ada 10 sampel. Kemudian min-nya tuh ada 82,50. Nah, artinya rata-rata persentase kita itu ada di 82,50. Artinya nilai ini tuh sudah di atas dari Pharmacopoeia Indonesia yang tadinya itu 80. Lalu standar deviasinya itu di sini 2,17. Standar deviasi itu adalah 2,17. Lalu standar error itu merupakan standar yang memungkinkan kesalahan kita, yaitu di sini 0,69. Oke, lanjut. Di sini tabel keduanya itu one sample t-test value 80. Nah, tabel kedua ini tuh tabel one sample t-test dengan test value sama dengan 80. Artinya inilah tabel utama yang menjadi penentu kesimpulan pada uji studi kasus yang uji disolusi tablet amoxicillin. Nah, T-nya itu kan sama dengan 2,45. Ini tuh adalah T hitung. Semakin besar nilai T, semakin jauh rata-rata data kita dari nilai standar. Kemudian DF-nya itu 9. DF 9 ini adalah derajat kebebasan diperoleh dari jumlah sampel dikurangi 1, yaitu 10 dikurang 1 sama dengan 9. Kemudian sig 2 Tailed itu sama dengan 0,037. Ini adalah nilai p-value atau nilai yang terpenting yang menentukan apakah H0 kita itu diterima atau ditolak. Kemudian ini ada mean difference, itu sama dengan 2,50. Ini adalah selisih antara rata-rata dari nilai standar yang di tabel pertama ini kan 82,50%. Jadi nilai rata-rata kita lebih tinggi 2,50% dari nilai standar. Kemudian 95% yang ini CI sama dengan 0,94 sampai 4,6. Artinya kita 95% yakin bahwa perbedaan sebenarnya antara rata-rata disolusi dengan standar berada di antara 0,94% hingga 4,06%. Kemudian sekarang kita interpretasikan hasilnya. Nah, aturan dalam uji statistik sangat sederhana. Jika nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 itu ditolak. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 itu diterima. Dalam kasus kita, nilai signifikansinya itu 0,037 yang itu. Nah, karena 0,037 itu lebih kecil dari 0,005, maka H0 kita ditolak. Artinya, rata-rata uji disolusi tablet amoxicillin yang kita uji terbukti berbeda secara signifikan dari standar Pharmacopoeia 80%. Nah, perbedaan ini bukan kebetulan, melainkan perbedaan yang nyata secara statistik. Dan karena rata-rata kita itu 82,50%, yang mana lebih tinggi dari 80% pada Pharmacopoeia Indonesia, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tablet ini memenuhi bahkan melampaui standar Pharmacopoeia Indonesia. Jadi, kesimpulan dari uji one sample t-test adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata disolusi tablet amoxicillin dengan standar Pharmacopoeia 80% dengan nilai sebesar 2,45 dan p-value 0,037. Rata-rata disolusi sampel yaitu 82,50%. Secara statistik lebih tinggi dari standar minimal yang telah ditetapkan oleh Pharmacopoeia Indonesia, sehingga formulasi tablet ini dinyatakan memenuhi persyaratan Pharmacopoeia Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, Nisrina Syahira. Terima kasih.
Maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.